Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya Fendrico, mahasiswa Universitas Terbuka, Fakultas Ilmu Hukum. Saat ini akan membuat video tentang bagaimana menjadi atau menangani sebuah kasus menjadi tim kuasa hukum penggugat dengan kasus perjanjian jual beli tanah. Kita mulai saja. Untuk saat ini, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya Fendrico selaku kuasa hukum penggugat Tuan Andi akan menyampaikan uraian lengkap terkait duduk perkara yang membawa para pihak ini dalam persidangan yang akan kita mulai pada saat ini, Yang Mulia. Yang Mulia, perkara ini berawal dari suatu perjanjian jual beli tanah yang dibuat pada tanggal 15 Januari 2023 antara penggugat dan tergugat. Perjanjian tersebut dibuat secara sadar, sukarela, dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Artinya, perjanjian itu telah memenuhi seluruh unsur pasal 1320 KUHP Perdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Dalam perjanjian tersebut, kedua belah pihak sepakat atas hal-hal pokok yang sebagaimana akan saya paparkan. Yang pertama, objek perjanjian berupa sebidang tanah dengan luas tanah 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor. Yang kedua, harga tanah tersebut ditetapkan sebesar 1 juta rupiah. Yang Mulia, harga tanah ditetapkan sebesar 1 miliar rupiah. Poin ketiga, pembayaran dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama berupa uang muka sebesar 300 juta yang telah dibayarkan oleh tergugat pada hari penandatanganan. Tahap kedua berupa pelunasan 700 juta paling lambat 3 bulan setelah tanggal penandatanganan yang ditentukan. Poin yang keempat, Yang Mulia, setelah pembayaran lunas, penggugat berkewajiban menyerahkan sertifikat dan proses balik nama atas nama tergugat. Yang Mulia, perlu kami tegaskan bahwa penggugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya secara baik dan penuh itikat baik. Namun, apa yang terjadi kemudian, Yang Mulia? Hingga 6 bulan setelah penandatanganan perjanjian, tergugat tidak juga melakukan pelunasan. Perjanjian tegas yang menyatakan batas waktu hanya sampai 3 bulan. Penggugat dengan penuh kesabaran, Yang Mulia, telah mengirim 2 kali somasi. Namun, Yang Mulia, somasi tersebut tidak pernah diindahkan oleh tergugat. Perlu kami sampaikan, Yang Mulia, bahwa selama periode keterlambatan tersebut, penggugat kehilangan kesempatan menjual tanah kepada pihak lain. Harga tanah mengalami fluktuasi yang merugikan posisi penggugat. Aset tanah tersebut menjadi terblokir karena adanya perjanjian yang tidak dipenuhi. Penggugat mengalami kerugian waktu, tenaga, dan potensi keuntungan ekonomi atas sebuah bidang tanah yang telah dimasukkan dalam perjanjian. Dengan demikian, tergugat secara nyata telah melakukan prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1234 pada pasal 1243 dan pasal 1267 KUU Perdata, yang mana tergugat telah tidak memenuhi prestasi, lalai untuk memenuhi prestasi, melaksanakan prestasi dengan tidak patut, tidak melaksanakan perjanjian pada tepat waktu. Ini adalah bentuk prestasi yang sempurna, Yang Mulia. Selanjutnya, Yang Mulia, untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan keadilan bagi penggugat yang telah dirugikan, kami memohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
Yang kedua, menyatakan tergugat telah melakukan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah pada tanggal 15 Januari tahun 2023. Yang ketiga, menghukum tergugat untuk membayar sisa pelunasan sebesar 700 juta secara tunai kepada penggugat. Poin yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materi atas kerugian yang timbul karena keterlambatan, berupa kerugian akibat tanah yang tidak dapat dijual, kerugian kehilangan kesempatan, dan serta biaya-biaya administrasi dan waktu yang terbuang. Poin yang kelima, menghukum tergugat membayar bunga dan denda atas keterlambatan sesuai ketentuan hukum perdata. Poin yang keenam, menyatakan perjanjian jual beli tetap sah dan mengikat. Poin yang ketujuh, menghukum tergugat membayar seluruh perkara. Yang mulia, gugatan ini upaya hukum yang dilakukan oleh pihak kami untuk memulihkan hak penggugat yang telah dirampas oleh kelalaian si tergugat. Penggugat hanya ingin memperoleh apa yang memang menjadi haknya berdasarkan perjanjian yang dibuat secara sah. Terima kasih Yang Mulia untuk gugatan ini. Telah kami sampaikan poin-poin yang berkenan untuk menjadi pertimbangan bagi Dewan Peradilan. Terima kasih.